Perkenalkan, kami dari kelompok 3B akan menayangkan video mengenai formulasi kebijakan program perlindungan anak di Kota Semarang yang beranggotakan saya sendiri, Septiani Putri Wijaya, NPM 002 dari kelas B. Nama saya Abraham Yus Malau, NPM 028 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Fadilah, NPM 038 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Fajar dengan NPM 058 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Aliana Mira, NPM 076 kelas B. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan besar yang terdiri dari masyarakat yang majemuk dan heterogen. Indonesia juga merupakan negara yang padat populasi yang menempati urutan keempat di dunia. Anak merupakan sumber daya manusia yang penting dalam keberlangsungan pembangunan bangsa. Nasib bangsa di masa depan berada di tangan anak-anak yang memiliki posisi dan peran yang sangat penting bagi bangsa. Pada 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sudah menerima pengaduan kasus terhadap kekerasan anak sejumlah 565 kasus. Sejumlah kasus tersebut terdiri dari 94 kasus kekerasan fisik, 12 kasus psikis, dan 459 kasus kekerasan sosial. Kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah sudah berada dalam zona merah. Artinya, sudah mencapai titik yang harus diberi perhatian yang lebih oleh pemerintah. Dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak belum dilaksanakan dengan baik. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa terdapat masalah komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan pelaksana kebijakan maupun pelaksana kebijakan dengan masyarakat. Masalah disposisi pelaksana kebijakan yang masih rendah dikarenakan kurangnya komitmen, masih kurangnya keahlian sumber daya manusia pelaksana, serta masalah anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal ke-21, ayatnya yang keempat menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Peraturan tersebut sampai saat ini masih menjadi rancangan peraturan daerah dan belum menjadi sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan anak di Kota Semarang. Pengawasan pemerintah yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebab belum berhasilnya upaya perlindungan anak di Kota Semarang. Karena pemerintah sebagai sistem kontrol memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung perwujudan perlindungan anak. Kebijakan dan regulasi yang belum mampu menjawab tentang tantangan upaya perlindungan anak ini akan sangat mempengaruhi indeks perlindungan anak di Kota Semarang. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan kurangnya responsivitas pemerintah dalam pemecahan masalah kekerasan terhadap anak menjadi salah satu faktor penyebab belum berhasilnya upaya perlindungan anak. Selanjutnya, teori dan model dalam formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan menurut Winarno adalah sebagai suatu proses perumusan masalah yang masuk ke agenda kebijakan dan kemudian akan dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Menurut William Endan, perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses. Proses tersebut meliputi pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Agar pembuat kebijakan dapat merumuskan masalahnya dengan baik, maka Patten dan Sawicki membuat 7 tahap dalam merumuskan masalah. Di antaranya, yang pertama, pikirkan alasan suatu gejala bisa dianggap sebagai masalah. Yang kedua, tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, kumpulkan fakta dan informasi yang berhubungan dengan masalah. Yang keempat, rumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Yang kelima, identifikasikan policy envelope yang memengaruhi masalah. Yang keenam, tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi. Yang ketujuh, rumuskan masalah kebijakannya dengan baik.
Kemudian, dalam bukunya yaitu Public Policy, Ria Nugroho menjelaskan bahwa pada saat ini pemerintah Indonesia mencoba mengembangkan model perumusan kebijakan yang ideal. Proses perumusan kebijakan tersebut antara lain munculnya isu kebijakan yang berupa masalah atau kebutuhan masyarakat dan negara yang bersifat mendasar. Yang kedua, pembentukan tim perumus kebijakan yang terdiri dari pejabat birokrasi terkait kebijakan publik. Yang ketiga, rumusan kebijakan yang sudah dibentuk kemudian didiskusikan bersama dengan aktor publik. Yang keempat, rumusan kebijakan pertama yang sudah didiskusikan selanjutnya akan masuk ke dalam tahap verifikasi yang akan melibatkan dinas atau instansi. Yang kelima, tim perumus merumuskan kebijakan kedua yang merupakan rumusan final dari kebijakan. Yang keenam, rumusan final ini kemudian diserahkan oleh pejabat yang berwenang dan dibawa ke proses legislasi yang secara perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Selanjutnya, model formulasi kebijakan publik. Menurut Thomas Erdős dalam bukunya yaitu Understanding Public Policy terdapat 9 model formulasi kebijakan. Yang pertama, model sistem. Menurut David Eston, model ini yaitu suatu kebijakan yang tidak mungkin berwujud dalam ruang vakum, tetapi ia menjadi suatu kebijakan karena ada interaksi dengan lingkungan sekitar. Kedua, model elit. Model ini menyatakan bahwa proses formulasi kebijakan merupakan pemahaman dari teorinya dalam konteks teori politik konvensional bahwa dalam masyarakat hanya terdapat dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang berkuasa dan kelompok masyarakat yang dikuasai. Yang ketiga, model institusional. Model ini menyatakan formulasi kebijakan berasal dari turunan politik tradisional. Yang keempat, model kelompok. Formulasi kebijakan publik model kelompok sesungguhnya abstraksi dari konflik kepentingan kelompok atau antar partai dalam suatu institusi. Yang kelima, model proses. Dalam model ini, kebijakan publik dimaknai sebagai suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian yang berproses pada evaluasi kebijakan. Yang keenam, model rasional. Model ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik dilakukan atau dikatakan sebagai maksimum social gain, yang artinya pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakatnya. Yang ketujuh, model inkremental. Model formulasi kebijakan yang berusaha untuk merevisi formulasi kebijakan model rasional. Yang kedelapan, model pilihan publik. Model ini menyatakan bahwa kebijakan yang telah dibuat haruslah yang berbasis pada pilihan publik. Yang terakhir, model teori permainan. Prinsip dasar model ini adalah kebijakan publik harus berada dalam kondisi kompetisi yang sempurna, sehingga harus memiliki peraturan dan strategi agar kebijakan yang ditawarkan dapat diterima khususnya oleh para penentang. Proses formulasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Dalam pembuatan agenda kebijakan, dibentuk tim perumusan kebijakan. Setelah dibentuk tim perumusan kebijakan, agenda kebijakan akan masuk ke dalam proses prakebijakan, yang di dalamnya terdapat pembuatan naskah akademik. Agenda kebijakan dilakukan agar perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan baik dan terstruktur. Dalam formulasi kebijakan, agenda kebijakan dilakukan agar target kebijakan yang dituju tepat sasaran dan tidak meleset. Dalam perencanaannya, Baper, Masper, dan KB memulai agenda kebijakan dengan membuat naskah akademik untuk kebijakan perlindungan anak Kota Semarang pada tahun 2010. Pembuatan naskah akademik ini dilakukan bersama dengan ahli kebijakan, terkhusus dalam bidang hukum dan anak. Para ahli yang terlibat dalam pembuatan naskah akademik ini berasal dari Universitas Katolik Sugija Pranata. Naskah akademik yang dibuat oleh Baper, Masper, dan KB ini meliputi 4 hak utama hak dasar anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu hak untuk hidup, hak berpartisipasi, hak tumbuh berkembang, dan hak perlindungan. Pembuatan naskah akademik ini ternyata tidak berjalan dengan baik, dikarenakan adanya ketidaksinkronisasi dan kurangnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam perumusan kebijakan,
Aktor yang terlibat meliputi anggota legislatif, Bappenas, dinas-dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, beserta masyarakat Kota Semarang tentunya. Proses formulasi ini sempat molor dan dimulai kembali pada awal tahun 2016. Perubahan yang terjadi pada saat penyusunan kebijakan perlindungan anak yaitu adanya inisiatif legislatif untuk membuat kebijakan perlindungan kasus kekerasan terhadap anak dan mengundang pihak eksekutif dalam penyusunannya. Perumusan kebijakan ini dimulai dengan memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak. Berdasarkan rancangan kebijakan yang dibuat oleh legislatif pada tahun 2013, draft kebijakan perlindungan anak hanya berisi mengenai pencegahan terhadap kasus anak. Setelah draft pertama perumusan kebijakan telah selesai dibuat oleh legislatif dan eksekutif, dilakukanlah forum publik. Hasil yang didapat pada saat forum publik disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kota Semarang, yaitu bahwa masyarakat setuju dengan adanya kebijakan perlindungan anak yang sedang berada dalam tahap penyelesaian. Akhir dari tahapan perumusan masalah yaitu dengan penetapan kebijakan oleh legislatif. Dalam tahapan akhir ini, penetapan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 membahas mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang di dalamnya berisi mengenai pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, koordinasi, serta peran masyarakat. Faktor penghambat proses formulasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Yang pertama, adanya kepentingan para aktor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adanya kepentingan dari para aktor kebijakan itu sendiri menyebabkan konflik, yaitu keinginan legislatif untuk menentukan ingin bekerja sama dengan siapa saja tanpa memberitahu kepada eksekutif. Dalam menjalin kerjasama dengan pakar, Bappenas bekerja sama dengan Unika, sedangkan DPRD dengan UNES. Dan juga ditemukannya adanya hubungan keluarga dalam menjalin kerjasama, dan kepentingan politik pribadi ini juga jelas merugikan dalam proses formulasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Yang kedua, kesesuaian antara kebijakan dengan kondisi masyarakat setempat. Regulasi atau kebijakan yang berada di tengah masyarakat dinilai harus sesuai dengan kondisi masyarakat, agar kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik di masyarakat. Masyarakat cenderung untuk kurang peduli terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan masyarakat seringkali tidak terlalu peduli dengan kebijakan pemerintah dan cenderung bungkam ketika melihat kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar masyarakat. Yang ketiga, manfaat yang dirasakan dari adanya kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Kebijakan daerah yang dikembangkan secara sosial diharapkan membawa manfaat positif bagi masyarakat. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat perlu bekerja sama dan bersedia mendapatkan bantuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan anak di Kota Semarang. Kesimpulan. Yang pertama, dari segi proses formulasi kebijakan perlindungan anak yang terjadi di Kota Semarang. Proses formulasi kebijakan perlindungan anak yang terjadi di Kota Semarang belum terlaksana dengan baik. Keberhasilan proses formulasi kebijakan perlindungan anak dinilai berdasarkan bagaimana prosesnya dan juga berdasarkan kebutuhan serta kondisi masyarakat di Kota Semarang. Namun, pada pelaksanaannya, proses formulasi kebijakan perlindungan anak sempat mengalami penundaan dan tidak sesuai dalam pembuatannya. Dalam penelitian formulasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang, pelaksanaan proses formulasi dapat dilihat dari aspek tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, pembuatan agenda kebijakan, dan aspek perumusan kebijakan bersama aktor-aktor pembuat kebijakan.
Yang kedua, dari segi faktor penghambat proses formulasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Adanya kepentingan dari para aktor kebijakan membuat proses formulasi kebijakan perlindungan anak terhambat dan mengalami penundaan. Terhambatnya proses formulasi kebijakan perlindungan anak diawali dari adanya konflik kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif. Konflik kepentingan tersebut yaitu keinginan legislatif untuk menentukan ingin bekerja sama dengan siapa saja tanpa pemberitahuan kepada eksekutif. Koordinasi yang kurang baik dari kedua lembaga pemerintahan tersebut mengakibatkan terhambatnya pembuatan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Saran, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam formulasi kebijakan yang akan dibuat berikutnya. Adapun langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan tugas dan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Yang kedua, meningkatkan kinerja dari pusat pelayanan terpadu agar semua kecamatan di Kota Semarang dapat memiliki pelayanan yang maksimal dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat dan juga sebagai tempat pengaduan dan pelaporan dari masyarakat. Yang terakhir, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang.